Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas tentang analisa saham Pegas, yaitu perusahaan gas negara TBK, sebuah perusahaan distribusi dan transmisi gas bumi anak usaha dari Pertamina. Kamu tahu nggak harga wajar dari saham Pegas ini harusnya? Kalau belum tahu, simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Langsung saja kita lihat webnya Pegas ya. Jadi webnya ini pgn.co.id. Kita langsung menuju ke bisnis untuk mengetahui bisnis Pegas ini apa aja ya. Jangan sampai kita nggak tahu ya. Jadi kalau menurut websitenya ini, bukan ini ya. Jadi kalau menurut webnya ini, dia PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia. Jadi dia adalah bergerak di bidang transmisi dan distribusi. Jadi dia tidak bergerak di bidang eksplorasi ya. Kalau yang eksplorasi itu sebenarnya ada anak usaha Pertamina lainnya, yaitu Pertamina Hulu Energi. Nah, yang dimaksud distribusi dan transmisi itu apa? Kalau transmisi ya dia berarti membangun pipa ya, membangun pipa antara ladang gas yang dibangun, yang dieksplorasi oleh Pertamina Hulu Energi, lalu dia salurkan ke industri ya, atau ke retail ya, ke retail yang berada lokasinya dekat atau tidak jauh dari ladang gas ya. Karena gas sendiri ini dia secara penggunaannya akan efisien jika langsung disalurkan melalui pipa ya, tidak dijadikan LNG ya. Bisa saja dijadikan LNG, tapi itu nanti akan dikirim ke tempat yang lain. Cuma dengan proses transformasi ke LNG akan membutuhkan lebih banyak biaya. Oke, lalu kita lihat lagi di bawahnya ya. Nah ini kegiatan usaha. Bidang usaha PGN adalah pengangkutan dan niaga gas bumi. Jadi dia mengangkut dan menjual ya. Dia ibaratnya sebagai distributor ya, distributor dari Pertamina Hulu Energi. Kalau misalnya kita tahu bisnis lain ya, misalnya Toto dan SPTO. Toto itu kan dia pabrik atau produksi dari sanitary kloset milik merek Toto. Sementara SPTO itu adalah distributornya. Jadi Toto menjual ke SPTO, SPTO menjual ke retail. Jadi sama seperti Pegas ini, dia tidak eksplorasi secara langsung, meskipun ada beberapa ya yang dia terlibat, tapi secara umum tugas dia adalah menjual gas yang sudah diproduksi oleh Pertamina Hulu Energi ke industri. Ada industri pupuk, industri keramik, industri kaca dan sebagainya. Selain itu dia juga menjual ke retail ya, ke masyarakat umum di beberapa tempat. Oke, jadi itu tentang Pegas. Kita langsung lihat di Stockbit ya, bagaimana performa harga sahamnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pada tahun 2018 atau 2019 awal ya, harganya itu masih di kisaran 2000-an ya. Di kisaran 2000-an, kemudian anjlok. Ini anjloknya ini dikarenakan selain ada COVID, juga ada kasus ya, kasus yang katanya penggelapan pajak atau dan sebagainya. Tapi akhirnya sudah diputuskan di pengadilan, dan kalau nggak salah Pegas juga sudah membayar denda ya. Nah, cuma saya nggak tahu akhirnya apakah kasusnya itu kemudian dendanya sudah selesai atau belum, saya nggak tahu ya. Kemudian dia sebenarnya sudah mulai naik kemarin ketika 2022, tapi kemudian turun lagi. Penyebab turun ya karena harga gas yang mulai turun. Masalahnya, apakah penurunan harga saham ini sesuai dengan penurunan laba bersihnya ya? Kita harus cek dulu. Oke, kita cek di bagian finansial ya. Berapa sih penjualan dari Pegas 5 tahun yang lalu atau 2017? Tercatat 40 triliun ya, kemudian meningkat namun anjlok ketika pandemi, dan sudah mulai kembali lagi meningkat dan sekarang berada di level 55 triliun ya di 2022.
ini masih sedikit di bawah dari 2018. Tapi kalau misalnya kita melihat labanya bagaimana? Nah, di tahun 2017 Pegas mencatat laba 2 triliun ya. Meningkat drastis di 2018 karena waktu itu juga terjadi boom komoditas energi, harga gas juga seperti batu bara juga ikut naik. Namun kemudian sempat turun dan puncaknya ya ini ya 2020 sama ini ya, maksudnya ini sudah mulai turun ya 2019 sama 2020. Penyebabnya adalah karena ini ada denda itu ya, denda pajak itu sehingga mengurangi laba bersih ya. Padahal kalau kita lihat 2019 itu penjualannya juga nggak turun-turun banget ya. Nah sekarang setelah urusan pajak itu selesai, harga laba sudah mulai naik. Nah permasalahannya apakah laba tahun 2022 kemarin yang 6 triliun ini apakah tidak seharusnya harganya juga sudah kembali ke 2018? Nah, kita lihat laba di tahun 2023 ya. Untuk di tahun 2023 sendiri memang di Q1 kemarin ada sedikit penurunan ya, karena harga gas juga mulai ada terjadi penurunan ya. Sampai saat ini sayangnya memang belum ada laporan keuangan Q2 ya. Kita nggak tahu Q2-nya naik apa turun, tapi sih kemungkinan ya akan turun untuk year on year ya. Tapi kalau Q on Q masih ada kemungkinan untuk naik ya. Maka dari itu harga sahamnya juga tidak kemana-mana, masih jalan di tempat. Tapi ada berita terakhir bahwa Pegas akan menaikkan harga jual gas industri ya, yang mungkin ini akan mulai terlihat di Q3 dan Q4 ya. Sekarang bagaimana valuasinya? Kalau dilihat dari PBV dia masih murah ya, 0,86 meskipun masih di bawah dari Elsa ya. Tapi untuk PE ratio-nya sangat rendah ya, 6,8 untuk annualized. Kalau annualized ya mungkin sepertinya susah ya kalau analyze karena harga gas juga masih tidak terlalu bagus. Tapi kalau misalnya kita lihat PE ratio secara TTM atau trailing 12 month, maka bisa kita lihat harganya sebenarnya masih murah, masih 7,52 PE ratio-nya. Lalu yang menarik dari emiten ini adalah dividennya yang besar. Tahun kemarin yang menarik dari emiten ini adalah dividennya yang besar. Tahun kemarin dia membagi 141 atau 66%. Sekarang dengan IPS TTM yang 192 yang ya sebenarnya agak turun ya. Tapi kalau misalnya membagi dengan rasio yang sama ya, 192 dikali 0,66 ya. Ya mungkin sekitar 120 ya. Menurun sekitar 20 poin ya. Tapi dengan harga yang masih 1450, 120 per 1450, kita masih mendapatkan dividen sebesar 8,2% di harga yang sekarang ya. Jadi saya kira investasi di Pegas ini juga masih sangat berpotensi ya. Pertama dari potensi dividen lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap ya, 3 kali lipat bahkan lebih tinggi dari deposito. Jadi saya kira ini adalah kesempatan yang sangat sayang kalau kalian tidak memanfaatkannya mumpung harganya masih jalan di tempat. Seperti yang saya bilang tadi, tahun 2017 harga atau 2018 labanya berapa tadi? 4,8 ya. Sementara kemungkinan laba tahun 2023 ya memang nggak jauh beda ya, agak sedikit turun 4,6 ya. Tapi di tahun 2018 harganya sampai menyentuh di atas 2000. Jadi saya kira tidak akan susah Pegas ini kembali ke level 2000 di tahun depan. Jadi mulai cicil dari sekarang dan mari kita cuan bersama di saham Pegas. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them.
Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.